Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada pagi hari ini kita ketemu lagi ya, masih dalam pembelajaran jarak jauh ya, secara online ya. Baik anak-anakku semuanya, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu pada pagi hari ini ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini ya, kita berdoa agar supaya mendapatkan kemudahan ya dalam menyerap ilmu pada pembelajaran jarak jauh pagi ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih anak-anak ya. Sebelum kita melanjutkan materi hari ini, saya ingin mengingatkan lagi ya, mohon untuk setiap kali anak-anak mengikuti pembelajaran online, menyiapkan alat tulis ya, buku tulis dan bolpen atau alat tulis yang lain. Mohon semua materi yang disampaikan Bapak Ibu Guru untuk disalin di buku tulis tersebut. Bisa diambil kesimpulannya atau bisa juga disalin per slide dari materi yang disampaikan Bapak Ibu Guru ya. Jadi mohon diperhatikan ya anak-anak, manfaatnya untuk anak-anak juga. Jadi setiap pembelajaran, setiap mapel supaya disalin di buku tulis. Nanti ketika ketemu tatap muka di sekolah, Bapak Ibu Guru akan mengecek dari materi yang disampaikan setiap pembelajaran online. Jadi mohon dipahami untuk menyiapkan buku tulis dan alat tulisnya. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Masih pada pembahasan pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan menjadi produk makanan. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang pengertian, kemudian jenis dan manfaat, kandungan dari bahan peternakan dan perikanan, dilanjutkan ke teknik pengolahan ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas prakteknya. Kompetensi dasar pada pertemuan hari ini yaitu 4.1 ya. Mengolah bahan pangan hasil peternakan dan perikanan, yaitu daging, telur, susu, dan perikanan misalnya udang, ikan, cumi, rumput laut yang ada di wilayah setempat menjadi makanan serta menyajikan atau melakukan pengemasan. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya ya. Yang pertama, menentukan jenis produk olahan pangan dari hasil peternakan dan perikanan. Yang kedua, menentukan teknik pengolahan bahan pangan dari hasil peternakan dan perikanan. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam alat dan bahan
untuk pengolahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Yang keempat, membuat perencanaan pengolahan produk pangan hasil peternakan dan perikanan. Yang kelima, membuat produk olahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Yang keenam, menyajikan atau mengemas produk olahan pangan dari bahan hasil peternakan dan perikanan. Yang ketujuh, mengevaluasi dan melaporkan proses hasil pengolahan. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, anak-anak bisa mendeskripsikan teknik pengolahan pangan dari bahan hasil peternakan dan perikanan. Yang kedua, melakukan perencanaan terhadap objek nyata serta mampu mendeskripsikan proses pengolahan pangan dari bahan hasil peternakan dan perikanan. Yang ketiga, menyebutkan bahan dan alat yang diperlukan untuk mengolah makanan dari bahan hasil peternakan dan perikanan. Yang keempat, menentukan produk olahan pangan dari hasil peternakan dan perikanan. Yang kelima, menentukan teknik pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Yang keenam, membuat perencanaan pengolahan produk pangan dari bahan hasil peternakan dan perikanan. Yang ketujuh, membuat produk olahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Yang kedelapan, menyajikan atau mengemas produk olahan pangan dari bahan hasil peternakan dan perikanan. Ya, sudah kita simak bersama ya, baik dari kompetensi dasar, kemudian indikator pencapaian kompetensi. Yang selanjutnya tadi adalah tujuan pembelajaran. Untuk pertemuan hari ini, saya akan memberikan contoh cara membuat olahan bahan pangan hasil peternakan ya. Kita akan membuat olahan yang disebut dengan chicken katsu. Anak-anak sekarang banyak sekali ya jenis makanan bermacam-macam nama dan bentuknya ya. Sering kita jumpai yang disebut dengan ayam pok-pok, kemudian ini juga olahan dari Jepang ya, chicken katsu. Kemudian ada lagi yang sudah lama kita dengar makanan siap saji yang lain ya, seperti fried chicken, kemudian steak ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari cara membuat chicken katsu. Kita tentukan dulu ya jenis produk olahan pangannya, yakni chicken katsu. Kemudian teknik yang digunakan pada pengolahan bahan pangan peternakan ini ya adalah deep frying. Anak-anak tentu masih ingat ya jenis-jenis atau teknik pengolahan. Saya refresh lagi ya pertemuan yang sebelumnya ya. Jenis atau teknik pengolahan ada dua, yaitu moist head cooking atau teknik pengolahan panas basah ya. Yang dimaksud dengan teknik pengolahan panas basah adalah teknik mematangkan makanan dengan menggunakan cairan ya, baik itu air ataupun minyak. Kemudian yang kedua adalah dry head cooking atau teknik memasak makanan dengan atau tanpa menggunakan cairan. Nah, deep frying ini masuk ke dalam moist head cooking ya. Artinya adalah memasak, menggoreng dengan menggunakan banyak minyak. Jadi pada proses pengolahan chicken katsu ini hampir sama seperti membuat fried chicken ya. Hanya bedanya kalau chicken katsu ini
daging dari ayam itu tadi di filet dulu ya. Anak-anak tahu yang dimaksud dengan filet ya. Filet adalah daging ya, tanpa tulang, tanpa duri ya, dan berbentuk pipih. Itu yang dimaksud dengan filet ya. Kemudian setelah jenis produk olahan ditentukan, kemudian teknik pengolahannya sudah tahu, kita menyiapkan alat yang diperlukan. Alat yang diperlukan pada pembuatan olahan chicken katsu ini ya, yang pertama adalah alat persiapan untuk pengolahannya. Kita perlu baskom atau piring ya, untuk pada saat kita mengolah ayamnya. Kemudian pisau, telenan, piring, sendok, baik sendok teh ataupun sendok makan atau sendok untuk pengaduk lainnya ya Nana. Kemudian selain alat persiapan, kita juga memerlukan alat proses. Jadi antara persiapan dan proses harus disebutkan ya. Alat proses untuk pengolahan pembuatan chicken katsu yaitu kompor ya, kemudian teflon atau wajan, lalu spatula dan serok. Nah, setelah proses pengolahan dilalui, kita perlu menyediakan juga alat penyajiannya, yakni piring saji bisa berbentuk bulat atau oval ya. Kemudian tempat sambal bisa dilengkapi dengan sendok atau garpu ya, untuk lebih mempercantik dari penyajiannya. Selanjutnya ya, membuat perencanaan pengolahan produk pangan hasil peternakan dan perikanan. Yang pertama adalah bahan yang kita butuhkan untuk pembuatan chicken katsu ini. Jadi sebelum kita melaksanakan proses pembuatan, kita harus menentukan bahan dan cara membuat ya. Yang pertama adalah 3/4 kilo dada ayam yang sudah difilet, kemudian 1/4 kilo tepung beras, 100 gram tepung maizena, setengah sendok teh lada atau merica halus ya, setengah sendok teh penyedap rasa, 2 sendok teh garam, 3 siung bawang putih, 3/4 kilo tepung panir, 2 butir telur ayam, minyak goreng secukupnya, saus sambal secukupnya, mayones secukupnya. Ini disesuaikan dengan selera masing-masing ya anak-anak. Kita lanjutkan ke cara membuat chicken katsu ini. Nah, ini ada urutannya ya anak-anak. Untuk urutan ini masuk dalam pembuatan perencanaan pengolahan. Jadi ini wajib ada, dimasukkan ke dalam perencanaan ya. Yang pertama, pada proses pembuatan chicken katsu, cuci ayam yang sudah difilet ke air yang mengalir. Kemudian haluskan bumbu 3 siung bawang putih dan garam, lalu lumurkan ke ayam filet, diamkan selama 30 menit. Sambil menunggu 30 menit, kita siapkan tepung beras, tepung maizena, 1 sendok teh garam, kemudian setengah sendok teh lada atau merica halus, penyedap rasa secukupnya, aduk hingga rata. Siapkan juga tepung panir, siapkan juga 2 butir telur ayam yang dikocok dengan diberi garam secukupnya. Setelah menunggu bumbu bawang tadi meresap ke dalam filet ayam, segera masukkan filet ke dalam adonan tepung beras. Dari adonan tepung beras,
langsung dimasukkan ke kocokan telur ya, dan terakhir dimasukkan ke dalam tepung panir. Setelah selesai melumuri dengan tepung panir, simpan filet ayam tadi di dalam kulkas selama 10 menit. Ya, apa tujuannya untuk dimasukkan ke dalam kulkas? Agar lebih crispy ya anak-anak ya. Nanti setelah 10 menit di dalam kulkas bisa untuk digoreng ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke yang selanjutnya ya. Ini adalah pelaksanaan praktek pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan menjadi produk makanan ya. Jadi mohon diperhatikan untuk anak-anak di rumah agar bisa mencoba untuk membuat ini ya, olahan dari bahan pangan hasil peternakan dan perikanan menjadi produk makanan. Tidak harus ikut seperti punya saya ini ya anak-anak. Anak-anak bisa lebih berkreasi membuat olahan yang lain ya. Kita lihat sama-sama ya. Yang pertama adalah ayam yang nanti akan kita filet. Yang berikutnya tepung maizena, kemudian garam. Yang selanjutnya adalah tepung beras. Kita juga memerlukan telur ya. Kemudian bawang putih, bubuk merica. Yang berikutnya adalah tepung panir. Kita lanjutkan ke video berikutnya ya, masuk di proses. Hasil ayam yang sudah kita filet ya anak-anak. Yang berikutnya kita lanjutkan untuk memberikan bumbu pada ayam yang sudah kita filet. Bumbunya yaitu bawang putih 3 siung, sama kita kasih garam, kemudian kita haluskan. Setelah bumbu bawang tadi kita haluskan selesai, maka kita beri air secukupnya. Selanjutnya kita balurkan bumbu bawang putih dengan garam ini ke ayam filet tadi. Ini dia filet ayam yang sudah kita taburi dengan bumbu bawang dengan garam. Kita diamkan selama setengah jam. Sambil menunggu, kita buat adonan tepung untuk melumuri filet ayam. Yang pertama adalah 1/4 tepung beras. Selanjutnya kita campur dengan maizena 100 gram. Kita beri bumbu ladaku, ditambah dengan penyedap rasa ya. Kemudian ladaku setengah sendok teh ya. Selanjutnya adalah garam. Kita campur, kita aduk rata. Kemudian selanjutnya kita siapkan telur yang
dikocok untuk memasukkan ayam filet tadi. Ya, ini dia sudah tercampur ya. Ini dia sudah jadi ya, tepung yang kita campur tadi, terigu dengan maizena ditambah dengan lada, kemudian penyedap rasa dan garam. Setelah adonan tepung ini tadi jadi, kita siapkan tepung panir ya. Nanti kita gunakan untuk melumuri filet ayam tadi. Sebelum dimasukkan ke tepung panir, kita ocok telur terlebih dahulu. Yang kita beri dengan garam. Ayam filet yang kita lumuri dengan bumbu tadi kita diamkan selama setengah jam. Kita mulai untuk melumuri dengan tepung. Kemudian selanjutnya kita masukkan ke dalam adonan telur kocok. Selanjutnya setelah masuk di telur, langsung kita masukkan ke tepung panir. Ini dia hasil dari filet ayam yang sudah kita lumuri dengan tepung panir. Selanjutnya kita simpan di dalam kulkas, tunggu sampai 10 menit. Kita ambil ayam filet yang sudah dilumuri tepung panir dari kulkas ya. Kita tunggu panas minyak terlebih dahulu ya, yang sudah kita siapkan di atas kompor. Selanjutnya kita mulai untuk menggoreng. Kita tunggu sampai berwarna kecoklatan. Ini dia hasil chicken katsu ya, praktek pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Yang ini kita ambil dari peternakan, yakni kita mengambil daging ayam. Bisa kita konsumsi dengan nasi. Dan bahan pelengkap saus dan mayones sesuai selera. Ya, anak-anak, sudah kita saksikan sama-sama ya video dari pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan, yang salah satunya kita ambil yaitu dari peternakan, hasilnya yaitu daging ayam ya. Selanjutnya tugas untuk anak-anak di rumah ya,
siapkan resep olahan hasil peternakan dan perikanan menjadi produk makanan. Kalau anak-anak bingung untuk mencari resep ini, boleh browsing di Google ya. Contoh misalkan yang tadi saya sajikan, yakni chicken katsu, itu yang hasil peternakan. Hasil peternakan yang lain juga bisa, misalnya adalah balado telur. Nah, itu kan juga hasil dari ternak ayam atau bebek ya. Kemudian contoh resep olahan yang lain yang hasil peternakan, misalkan rendang daging ya, bisa daging sapi atau daging kambing. Selanjutnya bisa juga steak ya, itu yang hasil peternakan. Sedangkan hasil yang perikanan bisa anak-anak menyiapkan misalkan resep gurame asam manis, bisa ya. Kemudian selain itu olahan ikan yang lain, misalkan oseng-oseng kacang dengan ikan teri. Nah, ini juga bisa ya. Kemudian kita ambil juga misalkan pecel lele ya. Silakan anak menyiapkan resep olahan hasil peternakan dan perikanan. Yang berikutnya, berdasarkan resep tadi, ditulis atau ditentukan jenis olahannya. Yang dimaksud adalah ini olahannya itu menjadi produk makanan, jadi ditentukan judulnya ya. Kemudian yang selanjutnya, setelah anak-anak menentukan jenis olahannya, tentukan juga teknik pengolahannya. Bagaimana cara menentukannya? Kita lihat dari cara memasak atau cara pengolahannya ya. Apakah menggunakan deep frying atau shallow frying ya, atau menggunakan teknik yang lain, misalnya ada dua teknik, tidak menutup kemungkinan ya, misalnya seperti balado telur juga bisa ya, telurnya direbus dulu, teknik merebus, masih ingat enggak ya, boiling ya, kemudian setelah telurnya direbus, dikupas, baru dimasak. Nah, ini berarti ada dua pengolahan. Jadi silakan dicermati pada resep olahan yang sudah ditentukan tadi ya. Nah, yang terakhir ditulis di buku tulis. Kalau anak-anak nanti masih bingung, silakan untuk bertanya ke saya ya, bisa WA ya. Tapi saya rasa berdasarkan video kemudian slide yang saya sampaikan tadi, anak-anak bisa mengikuti kok ya. Intinya adalah konsentrasi dan fokus. Resep juga sudah saya sampaikan tadi di depan, contohnya yaitu ada bahan yang diperlukan dan cara membuat ya. Jenis olahannya tadi juga sudah saya tentukan di depan, yakni kita akan membuat chicken katsu. Kemudian teknik pengolahannya tadi juga sudah disampaikan bahwa pada pembuatan pengolahan chicken katsu kita menggunakan deep frying, yaitu menggoreng dengan menggunakan minyak yang banyak ya. Jadi silakan anak-anak menulis tugas hari ini di buku tulis ya. Juga saya ingatkan yang belum menyelesaikan tugas proyek dan produk pada kerajinan bahan keras, sekali lagi mohon kerjasamanya anak-anak ya. Kita sudah ada di bulan September ya, nanti di akhir September insya Allah akan ada ujian MIT atau UTS ya anak-anak. Jadi mohon sekali lagi untuk segera menyelesaikan tugas ya, karena berdasarkan
nilai harian juga, nilai UTS bisa keluar. Jadi sekali lagi mohon yang belum mengumpulkan tugas baik proyek maupun praktek produk tetap saya tunggu. Baik anak-anak, ini tadi materi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas lebih lanjut tentang tugas hari ini mau kita apakan ya. Yang penting adalah disiapkan dulu resep olahan dan ditentukan jenis olahannya, ditentukan juga teknik pengolahannya, disimpan atau dicatat di buku tulis. Nanti akan ada kelanjutan dari tugas pengolahan kedua ini. Oh ya, untuk tugas pengolahan yang pertama, mengidentifikasi jenis ikan pertemuan minggu 2 minggu kemarin ya. Ya, itu juga masih ada yang belum mengumpulkan. Jadi tolong sekali lagi mohon kerjasamanya ya kepada siswa-siswi kelas 9 semuanya saja. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari bersama membawa manfaat dan barokah bagi kita semua. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.